Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Semoga perkuliahan kali ini diberi kelancaran dan keberkahan dunia akhirat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan quality insurance management. Tentunya itu nanti akan sangat berguna pada saat kalian untuk memastikan bagaimana proses penjaminan mutu. Nah, di dalam proses penjaminan mutu tersebut, tentu nanti ada suatu instrumen yang memang harus kita pakai supaya di dalam proses pelaksanaan pemberian layanan bermutu itu sesuai dengan tujuan dan tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan. Baik ya. Nah, latar belakangnya adalah tak dapat dipungkiri kualitas produk merupakan salah satu parameter bagi perusahaan untuk memenangkan kompetensi dalam persaingan usahanya. Oleh karenanya, perusahaan perlu melakukan analisis dan perbaikan untuk menjaga agar kualitas produk sesuai dengan keinginan konsumen. Salah satu dari quality management tools untuk mengurangi cacat pada produk di sebuah perusahaan atau organisasi adalah penggunaan metode Seven Tools. Jadi, untuk memastikan nanti tentang quality dari produk kita, di sini terdapat 7 alat atau 7 instrumen ya yang digunakan dalam penilaian sebuah quality ya, quality management. Nah, Seven Tool ini merupakan alat-alat yang menggambarkan proses statistik sehingga pengamat dapat mengendalikan mutu dengan menggunakan teknik statistik. Nah, adapun tujuan penggunaan metode Seven Tool ini, yang pertama adalah menekan jumlah produk, barang atau jasa yang cacat. Yang pastinya nanti seperti yang saya sampaikan kemarin pada saat melakukan tutorial ya, entah di kelompok mana saya sudah sedikit banyak menyampaikan bahwa di dalam proses produk, kenapa dalam proses produk itu penjualan kita sangat jarang sekali menemukan adanya produk afkir ya atau damage. Karena di situ sebelum dilakukan pemasaran, maka produk tersebut harus melalui yang namanya quality control. Ya, supaya barang-barang yang memang tidak layak untuk dipasarkan itu tidak tersalurkan. Yang kedua, menjaga agar produk, barang atau jasa yang diberikan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, dengan adanya quality control, tentu kita bisa memastikan ya bahwa barang atau jasa yang kita pasarkan itu sudah sesuai standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Seorang ahli pengendalian kualitas statistik dari Jepang bernama Kaoru Ishikawa ya percaya bahwa statistik mampu menyelesaikan 95% persoalan kualitas ya. Ishikawa menyarankan untuk meningkatkan penggunaan statistik dengan jalan melatih semua orang dalam organisasi agar dapat menggunakan dan menguasai alat-alat statistik yang diperlukan untuk pengendalian kualitas ya, seperti bagan Pareto ya, diagram ikan atau fishbone ya, ada histogram dan sebagainya yang nanti akan saya jelaskan satu persatu di slide-slide selanjutnya. Ya. Alat statik ini kemudian dikenal dengan nama Seven Tools yang dirancang secara sederhana agar dipakai siapa saja termasuk para pekerja yang berbekal pendidikan menengah. Adapun 7 alat pengendalian kualitas tersebut yang disebutkan oleh Kaoru Ishikawa dari Jepang, ya, yang pertama ada yang namanya check sheet, ya, ada scatter diagram, ada fishbone diagram, ada Pareto charts,
ada law chart, histogram, dan ada control chart. Nah, baik untuk yang pertama adalah check sheet. Apa sih check sheet? Check sheet adalah merupakan lembar pemeriksaan. Nah, adalah lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Data dalam checksheet baik berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif dapat dianalisis secara cepat atau menjadi masukan data untuk peralatan kualitas lain, misalnya untuk masukkan data Pareto charts. Ya. Jadi dengan adanya data checksheet ini kita bisa tahu bagaimana perkembangan dari sebuah produk yang kita produksi. Ya. Berapa banyak produk itu yang lolos dari quality control atau QC ya, QC atau mungkin produk yang damage. Karena apa semuanya dicatat di dalam check sheet atau di dalam lembar pemeriksaan ya. Mari kita coba lihat di sini. Nah, berikut adalah merupakan contoh model check sheet ya. Di mana di situ ya kita membuat produk defect ya. Defect itu yang produk misalkan kita ada 5 produk misalkan. Ada 1 jam pertama. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan kenapa sampai 8? Karena itu berdasarkan shift ya, shift. Kalau di perusahaan itu bekerjanya shift-shiftan. Ada shift pagi, shift siang, dan shift sore, shift malam. Ya. Biasanya shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 16 dari jam 7 berarti 8 jam ya. Pokoknya nanti ada 8 shift ya. Ada 3 shift, 1 shift per jam. Nah, misalkan di dalam jam pertama, nah yang rusak adalah produk A ada 2, produk B ada 3, produk C ada 2, produk D tidak ada, dan produk E tidak ada. Nah, terus gitu di jam kedua ada berapa? Di jam ketiga ada berapa sampai jam ke-8. Sehingga dalam satu shift tersebut kita bisa melihat ya dari produk A yang defect ada berapa? Misalkan ada 23 ya. Yang B ada berapa? 19 dan seterusnya. Ya. Dan per jam pun bisa lihat oh 1 jam ini terdapat produk defect sebanyak 8, 15, 10 dan sebagainya ya. Ini merupakan contoh dari check sheet. Nah, dalam dunia pengendali kualitas quality control, check sheet adalah satu dari 7 alat kualitas dasar atau 7 basic quality tools. Dengan check sheet ini kita mempunyai cara yang terstruktur untuk mengumpulkan data sebagai bahan untuk menilai proses atau sebagai masukan untuk analisis lainnya. Ya. Nah, dari deskripsi di atas, check sheet dapat didefinisikan sebagai lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Data dalam check sheet baik berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif dapat dianalisis secara cepat atau menjadi masukan data untuk peralatan kualitas lain misalnya untuk masukan data Pareto chart. Nah, ada pertanyaan, kapan check sheet digunakan? Ya, menurut Tigwe ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika data dapat diamati dan dikumpulkan berulang kali oleh orang yang sama atau di lokasi yang sama. Nah, misalkan nih di dalam satu shift ya di perusahaan misalkan kan tadi 1 sampai 8 jam. Nah, di perusahaan kan ada 3 shift. Nah, tidak mungkin satu orang itu akan bekerja selama 24 jam, 3 shift ya. Maka itu bisa digunakan di satu shift misalkan ya. Ada seorang pekerja A, dia bertugas sebagai quality control di shift 1, maka dia bisa melakukan check sheet di shift 1 itu ya. Kayak gitu ya. Kemudian ketika mengumpulkan data mengenai frekuensi atau pola kejadian, masalah cacat, lokasi cacat, penyebab cacat dan sebagainya.
Ya, semua itu bisa dilakukan. Kemudian ketika mengumpulkan data proses produksi ya, tadi contoh di atas merupakan, saya sampaikan contoh produksi ya, anggap saja misalkan produksi, baju misalkan. Nah, itu bisa dilihat ya bagaimana, jumlah produk defect yang muncul pada saat, jam tersebut. Nah, bagaimana prosedur dari check sheet? Nah, untuk prosedur check sheet ini, yang pertama adalah menentukan kejadian atau permasalahan apa yang akan diamati, kemudian kembangkan definisi operasionalnya. Nah, kita tentukan apa yang mau diamati. Ya, kalau di rumah sakit misalkan mau mengamati terkait dengan pemberian obat. Nah, pemberian obat pada pasien misalkan. Apakah ada kejadian di situ ya? Atau misalkan Eee, penyimpanan ya, penyimpanan atau pemberian resep ya, ketika nanti orang di dalam mengantri obat, nah di situ apakah ada kejadian-kejadian tertentu ya, yang, terjadi misalkan ada, apa namanya, kesalahan pemberian obat pada orang lain karena ada yang sama, ya nama sama tetapi usia beda, ada nama sama usia beda tetapi alamatnya sama misalkan. Nah itu juga perlu ini ya, perlu dipertimbangkan itu. Dan bisa juga nanti dalam menggunakannya adalah menggunakan product check sheet. Kemudian menentukan kapan data akan dikumpulkan dan berapa lama. Nah tadi yang contoh di atas ya, data itu digunakan dalam satu shift ya, per hari itu, per jam itu berapa. Kemudian merancang form isi sedemikian rupa sehingga data dapat direkam dengan hanya memberikan tanda cek ya, atau tanda silang, atau simbol serupa sehingga data tidak perlu diperbanyak atau ulang untuk analisis. Selanjutnya adalah memberikan tiket setiap daerah kosong pada form. Menguji check sheet ya secara singkat untuk memastikan ketepatan check sheet dalam mengumpulkan data yang diinginkan, juga memastikan apakah check sheet mudah digunakan atau tidak. Yang selanjutnya adalah merekam data pada check sheet setiap kali ditemukan kejadian atau masalah yang ditargetkan. Nah, apa sih fungsi dari check sheet? Ya. Yang pertama pemeriksaan item cacat. Nah, defective item check. Nah, ada nggak produk yang cacat? Ada nggak kesalahan dalam pemberian, obat? Ada nggak kesalahan penyimpanan dalam, laboratorium misalkan? Ada nggak kejadian-kejadian? Kemudian pemeriksaan lokasi cacat, di mana lokasi itu? Di bagian farmasi kah? Ya, di bagian rawat jalan kah? Di bagian rawat inap kah? Di bagian instalasi gizi kah? Dan sebagainya, ya. Kemudian pemeriksaan penyebab cacat, kemudian pemeriksaan konfirmasi, pemeriksaan check up, confirmation check. Ya, ini adalah fungsi dari check sheet. Kemudian yang kedua adalah scatter diagram. Ya, scatter diagram adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat kartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu. Untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut, jika kedua variabel tersebut berkorelasi ada hubungannya, ya. Ingat, ini adalah data numerik. Ya. Titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Semakin baik korelasi, semakin ketat titik-titik tersebut, ya. Jadi untuk melihat korelasinya maka penyebaran titik-titik itu tidak terlalu lebar, ya. Artinya apa? Rapat ya, jadi, terkumpul gitu, mendekati garisnya misalkan. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh scatter diagram yang digunakan untuk melihat sejauh mana temperatur mempengaruhi defek, tampak bahwa ada korelasi antara temperatur dan defek, di mana semakin tinggi temperatur semakin rendah jumlah defek. Ini mungkin karena proses warm up mesin yang berkurang. Oke ya, kita langsung ke contoh, mungkin kalian akan kesulitan. Nah, ini. Nah, di dalam proses ini, itu dia menceritakan atau menggambarkan pengaruh antara suhu atau temperatur terhadap produk defect. Ya, di mana ya tadi sudah saya disampaikan bahwa semakin rapat penyebarannya maka semakin bagus ya.
Kalau di dalam gambar ini, nah di sini semakin tinggi temperatur semakin rendah jumlah defeknya. Artinya semakin tinggi suhu, semakin ke kanan itu produk defeknya itu semakin kecil. Karena apa? Kerapatan dari kurva itu semakin rapat. Beda misalkan defek yang di dekatnya defek ini kan, di awal di atas agak renggang, ada renggang. Nah, semakin rendah maka, suhu itu semakin rendah maka produk defeknya semakin kecil, ya. Kapan menggunakan scatter diagram? Nah, ketika memiliki pasangan data numerik, ya tadi sudah sampaikan numerik ada korelasi. Ketika variabel terikat mungkin memiliki beberapa nilai untuk setiap nilai variabel bebasnya. Ya. Ketika ingin menetapkan apakah variabel berhubungan, semisal mencoba mengidentifikasi kemungkinan penyebab utama masalah, setelah brainstorm sebab akibat dengan diagram tulang ikan untuk menetapkan secara objektif apakah ada hubungan antara penyebab tertentu dan hasil. Ya. Ketika menentukan apakah dua hasil yang terlihat berhubungan keduanya menjadi dengan penyebab yang sama. Ketika menguji korelasi otomatis sebelum menyusun peta kendali. Ya, ini kapan di penggunaan scatter diagram. Bagaimana prosedur membuat scatter diagram? Ya. Kumpulkan pasangan data di mana diduga memiliki hubungan. Ya, dikumpulkan semuanya data-data tersebut. Kemudian gambar grafik dengan variabel bebas pada sumbu horizontal, ya horizontal itu sumbu yang datar dan variabel terikat pada sumbu vertikal, ya. Kayak tadi pengaruh temperatur terhadap suhu, produk defect. Nah, suhu ini adalah merupakan variabel bebas, ya atau independen. Jadi dia harus diletakkan pada sumbu horizontal. Sedangkan produk defect terikat itu adalah produk atau merupakan variabel terikat atau independen, maka dia ditaruh di garis vertikal. Ya. Beri titik-titik simbol di mana nilai sumbu X memotong sumbu Y. Jika dua titik terletak sama, letakkan keduanya bersebelahan bersentuhan sehingga keduanya bisa terlihat. Cari pola titik untuk melihat apakah hubungan jelas. Jika data dengan jelas membentuk garis atau kurva, Anda boleh berhenti variabel berkorelasi. Anda mungkin ingin menggunakan regresi atau analisis korelasi sekarang. Jika tidak, lanjutkan langkah 4 hingga 7. Nah, langkah 4-nya apa? Langkah 4 adalah bagi titik pada grafik menjadi 4 kuadran. Jika ada titik sebanyak X pada grafik, hitung X per 2 titik dari atas ke bawah dan gambar garis horizontal. Ya. Kemudian hitung X titik dari dibagi 2 titik dari kiri ke kanan dan gambar vertikal. Jika jumlah titiknya ganjil, gambar garis melalui titik tengah. Ya. Ingat, kalau ganjil dari titik tengah. Ya. Kemudian hitung titik di tiap kuadran, jangan hitung titik yang terletak di garis. Jumlah kuadran yang berseberangan secara diagonal, ya, kemudian temukan jumlah yang lebih sedikit dan total titik di seluruh kuadran. Mungkin kalian akan pusing ya dalam ini. Kalau memang kalian pusing nanti kita bisa berdiskusi di kelas. Ya. Yang A sama dengan titik di kiri atas, titik plus titik di kanan bawah. B, titik di kanan atas plus titik di kiri bawah. Sedangkan Q yang lebih kecil adalah antara A dan B. N sama dengan A plus B. Ya. Yang ketujuh, cari batas N pada tabel uji kecenderungan. Jika Q kurang dari batas, kedua variabel berhubungan. Jika Q sama atau lebih besar daripada batas, polanya mungkin terjadi kemungkinan acak. Ya. Nah, ini contohnya ya. Untuk melihat uji kecenderungan, di sini ada trend test table ya, memakai trend test table ya, di mana N-nya semakin tinggi maka limitnya juga semakin tinggi. Ya. Yang ketiga adalah penggunaan fishbone diagram. Ya, fishbone diagram
diagram tulang ikan, sering juga disebut juga diagram Ishikawa atau cause and effect diagram ya, atau diagram sebab akibat ya. Fishbone diagram adalah alat untuk mengidentifikasi berbagai penyebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, menyangkut manusia, material, mesin, prosedur kebijakan, dan sebagainya. Ya, setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Ya. Mari kita lihat gambar ya nanti ya di belakang. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh bentuk fishbone diagram dengan manpower, mesin ya, material, metode dan sebagai kategori. Kategori ini contoh ini hanya contoh Anda bisa menggunakan kategori lain yang dapat membantu mengatur gagasan sebaiknya tidak ada lebih dari 6 kategori ya. Jadi di sini maksimal 6 kategori. Contoh ya. Nah, penyebabnya ya, misalkan kalian, di dalam proses pemberian layanan, kenapa layanan ini tidak bermutu? Ada apa sebenarnya? Kok ada komplain misalkan? Yang pertama kita lihat cek ya, penyebabnya apa namanya, sebabnya apa? Ya, penyebabnya apa? Kita lihat dari materialnya, bahan-bahannya, sesuai nggak bahan-bahannya? Kemudian metodenya, apakah sudah sesuai SOP apa enggak? Mesinnya bagaimana? Apakah mesinnya nanti, sudah, terkalibrasi enggak? Manpower-nya apakah sudah terlatih enggak? Nah, dari kaos-kaos ini maka kita bisa melihat sebabnya, efeknya bagaimana ya. Jadi inilah contoh dari fishbone diagram ya. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama, ketika sebuah tim cenderung jatuh berpikir pada rutinitas ya. Suatu tindakan atau dan langkah improvement akan lebih mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab masalah sudah ditemukan. Ya, manfaat fishbone diagram ini dapat menolong kita untuk menemukan akar penyebab masalah secara user friendly. Ya. Tools yang user friendly disukai orang-orang di industri manufaktur di mana proses di sana terkenal mempunyai banyak ragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan. Ya. Kemudian fishbone diagram ini akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Ya, masalah-masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusianya, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Nah, setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Ya, jadi kita pecahkan di sisi brainstorming ya pada saat menggunakan fishbone. Langkah-langkah menerapkan fishbone ya, menyiapkan sesi sebab akibat. Terus kemudian mengidentifikasi akibatnya apa, mengidentifikasi berbagai kategori, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang sasaran, mengkaji kembali setiap kategori sebab utama, mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin. Kemudian manfaat dari fishbone ya adalah dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas produk atau jasa, lebih efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan dapat mengurangi biaya, ya. Kemudian selanjutnya adalah dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk atau jasa dan keluhan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat membuat suatu standarisasi operasi yang ada maupun direncanakan. Yang keempat adalah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan. Yang keempat adalah menggunakan Pareto chart. Nah, ini sering digunakan perusahaan juga ya. Bagaimana Pareto ya? Ada yang namanya teori Pareto nanti ya. Pareto chart atau bagan Pareto adalah bagan yang berisikan diagram batang atau bar graph
dan diagram garis line graph. Ya. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Ingat ya, data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Jadi tertinggi dulu baru terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting untuk segera diselesaikan. Sedangkan ranking terendah merupakan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Ya. Prinsip Pareto Chart sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki persentase terkecil yang dinilai dan memiliki dampak terbesar 80%. Ya. Pareto Chart mengidentifikasi 20% penyebab masalah vital untuk mewujudkan 80% improvement secara keseluruhan. Jadi kalau dilakukan atau diimplementasikan ke dalam dunia perusahaan, bagaimana kita misalkan kita di dalam sebuah, pulau ya, ada pulau kecil, di situ kalian bekerja di dalam, industri produk misalkan. Nah, di situ kan banyak nih toko-toko nih ya, dengan, omset sekian sekian ratus juta misalkan kan, atau sekian, sekian miliar. Nah, kalau kalian nanti meng-cover semua toko-toko di situ, maka itu tidak mungkin. Karena apa? Terbatasnya pada waktu, pada tenaga, pada biaya. Nah, kita harus menggunakan yang namanya konsep Pareto. Bagaimana kita hanya meng-cover 20 toko, tetapi omsetnya itu 80%, ya, 80%. Misalkan kalian gini, kalian di situ ada 1.000 toko, ya. Ada 1.000 toko. Nah, 1.000 toko itu kan nggak mungkin kalian, cover, kalian, pegang sendiri satu orang misalkan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan tenaga yang terbatas satu orang, nah itu bisa menghasilkan, omset yang maksimal? Ya menggunakan Pareto. Kita cukup mencari toko-toko sebanyak 20% yang omsetnya gede-gede. Nah, disitulah nanti akan menyumbangkan omset 80% dari nilai keseluruhan yang ada di situ, ya. Tidak cukup semuanya. Nah ini, ya, kalau menggunakan, batang cat ya atau nah itu dilakukan dari tertinggi ke terendah, ya. Kalau yang menggunakan line chart dari terendah ke tertinggi, ya, seperti itu. Untuk Pareto Chart, kegunaannya adalah membantu suatu tim untuk terpusat pada penyebab yang akan menghasilkan dampak terbesar jika diselesaikan, menampilkan kepentingan relatif dari problem dalam format visual yang sederhana dan dapat diinterpretasi dengan cepat. Membantu mencegah mengalihkan permasalahan di mana solusi menghilangkan beberapa penyebab namun memperburuk yang lainnya. Kemudian diukur dalam format yang sangat terlihat yang menyediakan insentif untuk mendorong lebih banyak. Analisis Pareto dapat digunakan dalam penerapan peningkatan kualitas manufaktur atau non-manufaktur. Langkah-langkah ya. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah dari Pareto Chart? Yang pertama, menentukan metode atau arti dari pengklarifikasian data, misalnya berdasarkan masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menentukan satuan yang digunakan untuk membuat aturan karakteristik, misalnya rupiah, frekuensi, unit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Nah, intervalnya apa? Bisa per hari, bisa mingguan, bulanan, ya. Kemudian merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, menghitung frekuensi kumulatif atau presentasi kumulatif yang digunakan, menggambarkan diagram batang menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah, mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk mendapatkan perhatian. Kemudian yang kelima adalah flowchart. Nah, flowchart
Proses di lingkungan industri pada umumnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berulang. Setiap siklus kegiatan tersebut biasanya dapat dipecahkan ke dalam beberapa langkah kecil ya. Dari uraian langkah-langkah tersebut, kita dapat mencari langkah mana ya saja yang kita bisa perbaiki. Ya. Flowchart, ya, langkah-langkah tersebut akan lebih mudah dimengerti jika kita menggambarkan dalam suatu bagan yang dikenal dengan flowchart atau bagan alir. Dr. Deming orang yang ikut andil memajukan kualitas barang-barang di Jepang ya, Dr. Deming ya. Nah, flowchart adalah draw a flowchart for whatever do you do ya. Until you do you don't know what you are doing. You just have a job ya. Ini menurut Dr. Edward Deming ya. Flowchart adalah alat bantu untuk memvisualisasikan atau menggambarkan proses suatu penyelesaian tugas secara tahap demi tahap untuk tujuan analisis ya. Diskusi komunikasi serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Nah, berikut contoh, flowchart ya. Bagaimana flowchart itu mengalirnya dari mana ya. Nah, ingat di dalam flowchart itu terdapat, lingkaran, kemudian ada kotak, ada kayak ketupat dan lain-lain. Nah, itu semua ada maknanya ya. Apa saja maknanya? Nah, mungkin kalian ada yang tahu ya? Ya, mungkin kalian, banyak yang bingung ya di dalam, apa namanya, gambar-gambar ini. Misalkan di dalam, gambar ini terdapat, gambar lonjong ya. Lonjong ini di sini belum ada, ini artinya adalah terminal, menunjukkan awal atau akhir dari aliran prosesnya bagaimana. Biasanya diberi kata start, end, atau mulai dan selesai, ya. Kemudian yang kotak, segi empat adalah, merupakan bentuk dalam mengambil data, ya, mengambil data. Di mana lambang proses ini sebenarnya melambangkan proses yang dilakukan oleh komputer karena flowchart memang awalnya digunakan untuk menggambarkan proses pada program komputer ya atau, algoritma ya. Kemudian ada yang segi lima, ya, ada yang kayak jajar gendang. Ada kemudian yang kayak ketupat. Nah, ketupat ini adalah merupakan lambang dari decision atau pengambil keputusan. Nah, decision ini digunakan untuk melambangkan pengambilan keputusan, bagaimana alur dalam flowchart berjalan selanjutnya berdasarkan kriteria dan atau pernyataan ya. Tentu ini mungkin di semester 2 atau semester 4 sudah pernah membuat yang namanya flowchart ya, saya masih ingat ya. Waktu itu saya memberikan tugas kepada kalian untuk, membuat flowchart. Kalau tidak salah, saya masukkan ke dalam ujian ya. Nah, pentingnya flowchart juga menjadi perhatian Dr. Kaoru Ishikawa ya, tokoh kualitas Jepang dengan menjadikan hal ini sebagai salah satu dari 7 alat kualitas ya. Yang harus dikuasai oleh para anggota gugus kendali kualitas atau quality control circle. Ya. Flowchart adalah diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anotasi bidang-bidang geometri seperti lingkaran, persegi empat, waji, oval, dan sebagainya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Misalkan lingkaran itu awal proses, misalkan ya, persegi itu prosesnya bagaimana ya. Kemudian waji itu pengambilan keputusan, kalau oval bagaimana dan sebagainya. Tentu kalian nanti harus memahaminya ya di dalam proses pembuatan flowchart ini. Yang keenam adalah histogram. Histogram adalah alat seperti diagram batang atau bar graphs yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi, sebuah distribusi frekuensi yang menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set
data terjadi. Dalam data histogram dibagi ke dalam kelas-kelas, misalkan nilai pengamatan dari tiap kelas ditunjukkan pada sumbu X ya. Teori mengatakan bahwa distribusi yang normal yaitu yang kebanyakan datanya mendekati nilai rata-rata ya. Itu ditunjukkan oleh histogram yang berbentuk lonceng. Misalkan seperti contoh ya di bawah ini, tapi jika histogram scoring ya serong ke kiri atau ke kanan, berarti kebanyakan data berkumpul dekat batas toleransi. Suatu pengukuran sehingga akan kemungkinan data tidak normal. Untuk memastikan data normal atau tidak sebaiknya menggunakan metode uji kenormalan data ya, uji normalitas. Seperti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Anderson-Darling Normality Test ya. Ini balik lagi penggunaan statistik ya. Nah, lihat ya, ini merupakan contoh dari histogram ya. Kita lihat di sini. Jika histogram serong ke kiri atau ke kanan, ya berarti kebanyakan data berkumpul dekat batas normal. Ya. Kebanyakan data mendekati nilai data akan ditunjukkan oleh histogram yang bentuk lonceng. Nah, ini berbentuk lonceng ini merupakan distribusi normal ya dari histogram. Apa yang dilakukan histogram ya? Yang pertama menunjukkan data dalam jumlah besar yang susah diinterpretasikan dalam bentuk tabular. Menampilkan frekuensi relatif terhadap kejadian berbagai nilai data, menunjukkan pemusatan variasi data, menggambarkan secara cepat distribusi data, menyediakan informasi yang berguna, membantu mengidentifikasi jika ada terjadi perubahan, dan yang ketujuh adalah membantu menjawab pertanyaan apakah proses mampu memenuhi persyaratan. Yang ketujuh adalah yang terakhir adalah control chart. Ya. Control chart atau peta kendali adalah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data diplot dalam urutan waktu. Ya. Control chart selalu terdiri dari tiga garis horizontal. Nah, garis pusat atau center line, garis yang menunjukkan nilai tengah atau mean, nilai rata-rata dari karakteristik. Nah, upper control limit atau garis atasnya merupakan garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas dan low control limit batas kendali bawah. Garis-garis tersebut ditentukan dalam data historis terkadang besarnya UCL ya atau upper control limit dan LCR low control limit ditentukan oleh confidence interval dari kurva normal. Dengan control chart kita dapat menarik kesimpulan tentang apakah variasi proses ke sistem atau tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh special cause of variation, yaitu variasi yang terjadi karena faktor dari luar sistem. Nah, ini merupakan control chart ya. Yang di atas titik-titik adalah upper, yang di bawah adalah lower, dan ini rata-ratanya average-nya nilainya berapa ya. Contoh control chart. Control chart sebelum memasuki masalah ini inti mengenai control chart atau peta kendali, pertama bahas soal variasi dulu ya. Di dalam manufaktur ada 3 kategori variasi. Yang pertama adalah variasi dalam bagian, variasi antar bagian, dan variasi dari waktu ke waktu. Nah, apa sih variasi dalam bagian, antar bagian, dari waktu ke waktu? Silahkan kalian pelajari di jurnal-jurnal ya. Untuk control chart ya, hal ini juga berlaku dalam situasi non-faktur. Dalam proses manufaktur variasi terjadi karena bisa terjadi karena apa? Peralatannya mungkin yang digunakan yang tidak sesuai dengan spesifikasi materialnya juga, lingkungan kerjanya yang kurang kondusif, yang tidak memenuhi syarat juga, infeksi dan pengukuran ya. Faktor yang sama pengarah ke variasi dalam proses non manufaktur. Penyebab variasi ada dua, yaitu penyebab umum atau variasi atau kemungkinan acak, dan penyebab khusus variasi atau yang dapat ditentukan. Kontrol chart penyebab umum variasi kemungkinan acak. Penyebab variasi tersebut melekat dalam suatu proses. Pada dasarnya mereka adalah penyebab acak. Ya. Jumlah kecil dan sangat susah dideteksi dan diidentifikasi. Seringkali penyebab umum variasi atau kemungkinan acak antara tidak mungkin atau sangat mahal untuk dihilangkan. Jika suatu proses memiliki variasi,
Hanya karena penyebab kemungkinan acak, proses ini disebabkan berada dalam kendali statistik ya. Kemudian ada penyebab khusus. Nah, ada penyebab umum, ada penyebab khusus. Nah, proses mungkin dari waktu ke waktu mengalami variasi tambahan yang biasanya besar dan disebabkan oleh beberapa faktor luar ya. Misalnya material ya di bawah standar, mesin di set salah dan sebagainya ya. Ini control chart ada penyebab umum, ada penyebab khusus yang berkaitan langsung dengan proses produksinya. Lalu bagaimana kita tahu ketika suatu proses beroperasi di bawah penyebab khusus variasi, dengan kata lain bagaimana kita tahu juga jika proses berada di luar kendali. Nah, peta kendali merupakan grafik yang digunakan untuk mempelajari ya. Jawabannya adalah menggunakan control chart atau peta kendali ya. Peta kendali merupakan grafik yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses berubah seiring waktu, dapat digunakan digambarkan menurut urutan waktu ya. Kemudian peta proses. Peta kendali selalu memiliki garis tengah untuk rata-rata, garis atas untuk kendali atas, dan garis bawah untuk kendali bawah. Ya, seperti itu ya. Nah, sekian terima kasih. Kalau memang nanti ada pertanyaan, silahkan kalian diskusi dengan saya di kelas ya. Terima kasih. Saya akhiri, mari kita tutup perkuliahan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.